teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Apa kabar teman-teman semua? Saya berharap kita semua ada dalam berkat-berkat Tuhan karena kasih setianya selalu baru setiap hari dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya setiap renungan yang saya bagikan melalui channel YouTube ini dapat teman-teman ulang kembali, atau bagi yang belum pernah mendengarkan bagian-bagian awal sebelumnya, boleh kembali melihat video-video saya. Kiranya semua firman yang saya bagikan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal 9 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka. Puji nama Tuhan. Jeritan hati Yeremia ini pun mungkin pernah dan seringkali kita lakukan ketika kita ada di dalam keadaan terjepit. Kita mungkin membuat pilihan-pilihan untuk Allah lakukan bagi kita. Sekiranya seperti apa yang disebut bangsa Israel, sekiranya kami tidak sampai ke kota ini, mungkin kami tidak akan kekurangan seperti ini. Sekiranya saya tidak menikah dengan orang ini, maka saya tidak akan semenderita ini. Sekiranya saya tidak ada di tempat pelayanan ini, mungkin saya sudah jauh lebih besar daripada apa yang saya terima sekarang. Sekiranya saya tidak dilahirkan dari orang tua seperti ini, mungkin saya sudah menjadi orang yang sukses. Mungkin ada banyak sekiranya demi sekiranya yang pernah kita lontarkan di dalam satu keadaan yang sepertinya sulit kita untuk keluar dari dalamnya, dan kita sepertinya merasa tidak ada jalan keluar, atau kita merasa bahwa saat itu kita sedang di dalam posisi yang sangat dirugikan. Tetapi pada hari ini mari kita melihat bagaimana sebagai seorang anak Tuhan kita harus memandang segala sesuatu, segala situasi bukan dengan memakai sekiranya. Kenapa? Karena ketika kita sudah menyerahkan segala rencana kita, bahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, maka kita harus percaya. Di dalam kitab Yeremia juga 29 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan hari depan yang penuh harapan. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita pertama kali menerima keselamatan, percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, bukan berarti di dalam perjalanan hidup kita tidak akan pernah mengalami yang namanya hambatan, tantangan, ancaman, gangguan. Tetapi justru akan semakin banyak tantangan yang kita hadapi. Kenapa seperti itu? Karena ini yang harus kita ingat. Mungkin banyak dari antara kita yang berkata, kenapa sebelum saya di dalam Tuhan, tantangan saya tidak sehebat ini. Tetapi ketika saya sudah mulai serius dengan Tuhan, ketika saya mulai lebih dalam lagi masuk di dalam kehendak Tuhan, justru kesulitan demi kesulitan, bahkan pergumulan demi pergumulan, air mata yang lebih banyak yang saya hadapi dan saya alami sebelum saya mengenal Tuhan, sebelum saya menerima keselamatan daripada Tuhan, dan sebelum saya mengambil keputusan untuk masuk lebih dalam lagi di dalam Tuhan. Apa sebabnya teman-teman yang kekasih? Ini yang harus kita ingat agar kita tahu posisi kita di mana. Karena iblis, sekali lagi, karena iblis dan kuasa kegelapan sangat tidak menyukai untuk kita tetap ada di dalam kasih Tuhan. Dia ingin menarik kita kembali untuk masuk di dalam kerajaannya. Dia sangat tidak rela ketika kita sudah menjadi anak Tuhan dan tetap berjalan untuk mencapai kerajaan Allah. Janji firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-37, untuk tantangan itu tidak perlu kita hindari atau justru kita lari daripada tantangan yang sedang ada di hadapan kita. Tetapi Roma 8 ayat 37 di sini janji firman Tuhan berkata,
dalam semuanya itu kita adalah lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Di dalam setiap tantangan yang sedang kita hadapi pada saat ini, imani untuk menjadi seorang pemenang saja. Kita sudah bersyukur, kita sudah bergembira, kita sudah bersorak-sorai dan bersukacita. Tetapi lebih lagi di dalam Roma tadi dikatakan, lebih daripada orang-orang yang menang. Oh, puji nama Tuhan. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa Allah lakukan itu? Karena Dia telah mengasihi kita. Haleluya. Tidak ada seorang pun yang menginginkan kita diperhadapkan pada tantangan dan ujian. Tetapi seandainya mungkin tanpa ujian kita boleh lulus, maka semua orang pasti menginginkan. Tapi apakah mungkin seorang yang mulai dari SD, kemudian dia masuk ke sekolah menengah pertama, lalu lanjut ke sekolah lanjutan, kemudian masuk lagi ke perguruan tinggi, bahkan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri favorit, semua pasti harus diuji, harus mengikuti kesiapan bersaing dengan orang-orang lain. Melalui apa? Proses seleksi, proses persaingan, proses ujian. Sehingga yang berhasil, yang berkompeten itulah yang lulus dan berhak masuk di tempat yang dia tuju, yang dia cita-citakan. Demikian juga dengan kita. Mustahil kita dapat memasuki kerajaan yang kekal itu, tempat yang menjadi cita-cita dan impian kita tanpa melalui proses ujian. Ada satu contoh di dalam Alkitab bagaimana perlawanan antara Daud dan Goliat. Ya, Goliat yang besar seperti raksasa, dan dia saat seorang raksasa berhadapan dengan Daud yang masih kecil dan kemerah-merahan, tidak ada apa-apanya. Bahkan Goliat dengan segala persenjataannya yang lengkap, dia harus berperang dengan Daud yang tidak membawa apa-apa persenjataan yang hebat seperti yang dimiliki oleh Goliat. Tetapi apa yang dikatakan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 45 dan 48, inilah perkataan Daud. Dan inilah yang selalu saya tanamkan di dalam diri saya ketika saya harus berperang dengan iblis, dengan kuasa kegelapan, dengan orang-orang yang mungkin akan membuat saya lemah atau menjatuhkan saya. Mungkin mereka mempunyai kekuatan yang jauh lebih hebat daripada saya. Tapi saya mau katakan seperti perkataan iman daripada Daud. Daud berkata, "Engkau mendatangi aku dengan persenjataan, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Allahku." Haleluya. Beranikah kita mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Daud? Dia siap berhadapan dengan Goliatnya. Dia siap berhadapan dengan raksasa yang di hadapannya. Kita siap berhadapan dengan segala tantangan yang ada di depan kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu mengucapkan sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang di dalam perjalanan. Mungkin kita juga sedang memikirkan banyak sekiranya yang kita ingin supaya itu terjadi dalam hidup kita. Sehingga masalah yang sepertinya saat ini sedang diperhadapkan kepada kita mungkin tidak akan terjadi jika atau sekiranya saya tidak melakukan hal ini. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan. Tetapi setiap kesalahan yang kita lakukan, kita harus belajar bahwa orang yang takut akan Tuhan, Tuhan yang akan menunjukkan jalan mana yang harus dia pilih. Yeremia, dia adalah orang yang diutus Tuhan untuk menyatakan kebenaran kepada umat Israel. Hampir-hampir dia tidak tahan menghadapi tantangan yang ada. Hampir-hampir Yeremia ini putus asa menghadapi tantangan yang ada. Karena ia harus tinggal di antara orang-orang yang hidup di dalam pemberontakan. Saya yakin kita juga seandainya berhadapan dengan orang-orang yang kerjanya cuma bersungut-sungut, cuma mengeluh, tidak pernah bersyukur, bahkan kerjanya hanya memberontak, melihat segala sesuatu dengan kacamata yang negatif, tidak pernah menilai sesuatu dengan yang positif. Saya percaya kita pasti berhadapan dengan orang-orang yang toksik, yang istilahnya sekarang tidak sefrekuensi dengan kita. Rasanya kita ingin keluar dari tengah-tengah mereka. Dan Yeremia juga menghadapi hal yang sama. Dia putus asa, dia menyerah, dia berkata bahwa
seandainya karena dia tinggal di antara pemberontak-pemberontak itu, ia ingin sekali pergi dari antara mereka. Tidak sedikit juga orang Kristen, anak-anak Tuhan yang pada saat ini akhirnya kehilangan semangat di dalam melayani Tuhan, bahkan mungkin berniat untuk mundur dalam pelayanan. Berat di dalam mengiring Tuhan. Apalagi mungkin saat ini siapapun kita yang hidupnya sudah mulai ingin lebih dalam lagi mengikut Tuhan. Mungkin sudah mulai merasakan, kenapa ya semakin saya serius dengan Tuhan? Kenapa ya semakin saya ingin menjadi pelaku firman Tuhan? Kenapa ya semakin saya menuruti dan taat akan firman Tuhan? Justru tantangan yang saya hadapi semakin banyak. Saya dikucilkan dari kantor. Sepertinya perdagangan saya pun tidak seperti yang pernah saya lakukan dulu. Dan mungkin saat ini apa yang saya sampaikan pun seringkali mendapatkan hal yang baik dari orang yang saya berikan kebaikan atau nasihat. Mungkin apa yang saya lakukan selama ini selalu dinilai tidak baik oleh orang lain. Sementara dulu ketika saya ada bersama-sama dengan mereka, bisa tertawa bersama-sama dengan mereka, segala sesuatunya berjalan dengan baik. Tetapi ketika saya mulai memisahkan diri dari mereka, mulai serius dengan Tuhan, mulai taat dan dengar-dengaran untuk tetap melakukan kehendak Tuhan, justru saya semakin dikucilkan. Justru saya semakin kehilangan orang-orang yang selama ini ada bersama-sama dengan saya. Saya mau katakan teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika apa yang kita lakukan benar dan penderitaan kita yang kita alami itu oleh karena Kristus, bertahanlah. Haleluya, bertahanlah karena Tuhan mengasihi kita dan kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Hal ini tentu akan berat. Biasanya orang akan merespon dengan baik setiap pujian. Benar? Orang akan merespon dengan sangat baik ketika kita memuji mereka. Ketika mereka bersalah, lalu kita menegur dan menasehati mereka, seringkali efek yang tidak baik yang diberikan kepada kita. Mungkin tidak sedikit yang akan membenci kita. Oleh karena kita menegur mereka dengan penuh kasih atas kelalaian dan kesalahan mereka. Tetapi pada saat ini, siapa yang menjadi hakim kita kelak? Bukan manusia, saudara. Bukan manusia. Bahkan untuk keselamatan pun kita harus mempertanggungjawabkannya masing-masing. Tidak ada ketergantungan dan tidak ada boncengan. Bahkan antara pasangan hidup sekalipun, orang tua dan anak sekalipun, kakak, adik, tidak bisa saling bonceng keselamatannya. Dan setiap perbuatan kita, masing-masinglah kita yang mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Ayat ini berat, tapi ini menjadi pelajaran bagi saya dan teman-teman semua. Untuk kita melakukan pemberitaan firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Haleluya. Menegur tidak boleh dengan mempermalukan. Menegur tidak boleh harus di hadapan orang banyak sehingga semua mata akan memandang orang yang kita tegur dan orang akan melihat, mengetahui apa yang menjadi kesalahannya. Ingat, tegurlah dengan kesabaran dan pengajaran. Haleluya. Jangan dengan tujuan untuk mempermalukan. Teguran yang nyata-nyata, kata firman Tuhan, lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Karena Dia Allah yang mengasihi kita. Ujian yang saat ini sedang diperhadapkan kepada kita adalah untuk menentukan kelulusan kita. Haleluya. Dan ketika kita lulus, berarti kita akan masuk kepada tingkat yang lebih tinggi. Orang yang setia dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Haleluya. Tidak mungkin kita hanya mau dengan perkara yang kecil yang Tuhan percayakan. Kita mau. Kita dipercayakan perkara yang lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Tidak ada yang dapat memisahkan saya dari kasih Kristus.
Tidak ada yang dapat memisahkan saya dari keselamatan yang sudah menjadi bagian saya karena saya adalah anak Tuhan. Pada hari ini, teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetaplah kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya, tetaplah berdoa dan tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita percaya kita tidak menghindari yang namanya tantangan. Kita tidak menghindari yang namanya masalah. Tapi hadapilah semua dengan iman dan percaya. Jika kita berjalan dengan Kristus, maka kita dapat melewati semuanya dengan benar. Haleluya. Jangan lari kepada hal-hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Anak-anak muda, bahkan juga mungkin ada orang-orang tua juga. Jangan lari kepada narkoba. Jangan lari kepada minuman keras. Jangan lari kepada dunia gemerlapan. Jangan lari kepada hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Karena di sana adalah kesempatan iblis untuk kembali membawa kita ke dalam kerajaannya. Saya mau katakan pada hari ini, kesenangan dunia hanya sementara saja sifatnya. Mungkin saat itu engkau mendapatkannya, tapi saat itu engkau sudah diikat oleh iblis dan kuasa kegelapan dan sulit untuk engkau keluar dari dalamnya. Jangan menjamah apa yang najis. Hari ini bertobat. Jika engkau sudah terlanjur masuk di dalamnya, masih ada kesempatan. Firman Tuhan ini datang tidak dengan kebetulan. Jika engkau pada saat ini sudah terlanjur masuk dalam ikatan kuasa iblis dan kegelapan, masih ada kesempatan. Bertobatlah dan kembalilah kepada Tuhan, maka Dia akan memulihkan hidupmu. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.